Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sikanila Rahma, NIM 1806020003. Di tugas CPK 3 kali ini dari mata kuliah Data Mini, kita akan membahas tentang clustering. Soal yang pertama adalah clustering dengan K-means. Dengan dataset clustering sebagai berikut. Yang pertama adalah mengganti A dengan modulus 3 digit terakhir NIM terhadap 14. Kemudian A sama dengan sisa bagi 3 digit NIM terhadap 14. Karena NIM saya 3, jadi 14 sama dengan 3. 16 dikurangi 3 sama dengan 13, 20 dikurangi 3 sama dengan 17. Pada clustering K-means ini menggunakan fungsi objektif 0,1 dan nilai awal fungsi objektif yaitu 1000. Pemilihan data sebagai centroid yaitu data 2 dan data 4. Iterasi 1, menghitung jarak setiap data ke centroid terdekat dan akan menjadi klaster yang diikuti oleh data tersebut. Menghitung jarak ke setiap centroid pada data 1. Data 1 dengan centroid 1 yaitu 3,4 dikurangi 8,1 ditambah 2,5 dikurangi 5,5 sama dengan 4,7 ditambah 3 sama dengan 7,7. Karena nilai absolut jadi tidak ada nilai negatif. Kemudian data 1 dengan centroid 2 yaitu 3,4 dikurangi 17 ditambah 2,5 dikurangi 15 sama dengan 26,1. Menghitung jarak ke setiap centroid pada data 2. Data 2 dengan centroid 1. Yaitu 8,1 dikurangi 8,1 ditambah 5,5 dikurangi 5,5 sama dengan 0. Karena dikurangi dengan datanya sendiri. Kemudian data 2 dengan centroid 2. 8,1 dikurangi 17 ditambah 5,5 ditambah 15 sama dengan 18,4. Kemudian menghitung jarak ke setiap centroid pada data 3. Yang pertama data 3 dengan centroid 1. 13 dikurangi 8,1 ditambah 12 dikurangi 5,5 sama dengan 11,4. Kemudian data 3 dengan centroid 2. 13 dikurangi 17 ditambah 12 dikurangi 12 ditambah 15 sama dengan 7. Menghitung jarak ke setiap centroid pada data 4. Data 4 dengan centroid 1, 17 dikurangi 8,1 ditambah 15 dikurangi 5,5 sama dengan 8,9 ditambah 9,5 sama dengan 18,4. Kemudian data 4 dengan centroid 2. 17 dikurangi 17 sama ditambah 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Kemudian data 5 juga sama. Hasil jarak data ke centroid dan cluster yang diikuti adalah sebagai berikut. Data ke 1 sampai data dengan data ke 5. Jarak yang terdekat dari data ke 1 adalah 7,7 dikarenakan nilai terkecil dari 7,7 dengan 26,1 adalah 7,7. Jadi untuk data ke 1, klaster yang diikuti adalah centroid 1. Kemudian data 2, nilai yang terdekat adalah 0. Jadi klaster yang diikuti adalah klaster yang pertama. Data ketiga, klaster yang diikuti adalah klaster kedua dikarenakan nilai yang terdekat berada di centroid atau di klaster kedua. Kemudian data keempat, nilai terkecilnya adalah 0, jadi klaster yang diikuti adalah klaster 2. Kemudian data yang kelima, klaster yang diikuti adalah klaster 1 dikarenakan nilai yang terkecil berada di dalam klaster 1. Hasil rata-rata nilai fitur X dan Y pada klaster 1 adalah sebagai berikut. Pada klaster 1 dengan jumlah 23,5 ini dari perhitungan data 1, data 2, dan data 5 dari fitur X dijumlah dengan hasil 23,5, kemudian fitur Y dijumlah dengan hasil 18.
Rata-rata 7,833 ini didapat dari 23,5 dibagi 3 karena jumlah anggota yang mengikuti klaster 1 adalah 3. Kemudian rata-rata dari fitur Y adalah 6 dikarenakan 6 dibagi 3 ini, 18 dibagi 3. Kemudian hasil rata-rata nilai fitur X dan Y pada klaster 2 dengan jumlah 30 dari penjumlahan 13 ditambah 17 dan fitur Y 27 dari penjumlahan 12 ditambah 15 dengan rata-rata dari fitur X 15 dari 30 dibagi 2 anggota dan fitur Y 13,5. Kemudian menghitung nilai fungsi objektif dari tiap data terhadap klaster sentroid. Nilai fungsi objektif merupakan besaran jarak dari data terhadap klaster sentroid. Yang pertama adalah data 1 dengan klaster 1 dikarenakan pada data 1 klaster yang diikuti adalah klaster 1. Jadi kita menghitung data 1 dengan klaster 1. Yaitu 3,4 dikurangi 7,833 ini dari rata-rata fitur X dengan 2,5 dikurangi 6 dari rata-rata fitur Y dengan 3,4 dikurangi 7,833 dipangkat 2 ditambah 2,5 dikurangi 6 dipangkat 2 dengan hasil 31,90444. Kemudian data 2 dengan sentroid 1, 8,1 dikurangi 7,833 dipangkat 2 ditambah 5,5 dikurangi 6 dipangkat 2 dengan hasil 0,321. Kemudian data 3 dengan sentroid 2. Yaitu 13 dikurangi 15 dipangkat 2 ditambah 12 dikurangi 13,5 dipangkat 2. Dengan hasil 6,25. Kemudian data yang keempat dengan sentroid 2. 17 dikurangi 15 dipangkat 2 ditambah 15 dikurangi 13,5 dipangkat 2 sama dengan 4 ditambah 2,25 dengan hasil 6,25. Kemudian data yang kelima dengan sentroid yang pertama. 12 dikurangi 7,833 dipangkat 2 ditambah 10 dikurangi 6 pangkat 2 dengan hasil 33,361111. Kemudian mencari nilai fungsi objektif. Ini adalah tabel hasil perhitungan nilai fungsi objektif. Kemudian mencari J. J ini didapat dari penjumlahan 31,90444 kemudian 0,32111 ditambah 6,25. Data yang keempat 6,25, yang terakhir 33,36111 dengan jumlah total 78,08666667. Dengan perubahan J 1000 dikurangi 78 dengan hasil 921,91333. Kemudian masih ada data yang pindah klaster atau perubahan J lebih besar dari T, maka dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Kesimpulan dari iterasi pertama ini adalah klaster 1 diikuti oleh data 1, data 2, dan data 5. Sedangkan klaster 2 diikuti oleh data 3 dan data 4. Kemudian dilanjutkan ke iterasi kedua. Di iterasi kedua ini perhitungannya sama seperti iterasi yang pertama, hanya kita mengganti sentroidnya menggunakan hasil rata-rata dari sentroid 1 dan sentroid 2 pada iterasi yang pertama. Kemudian didapati jarak data ke sentroid dan klaster yang diikuti. Data yang pertama ini, klaster yang diikuti adalah klaster pertama, dikarenakan nilai terkecil berada pada klaster pertama. Data yang kedua, klaster yang pertama karena data pada klaster pertama ini bernilai kecil. Data ketiga dan keempat, klaster yang diikuti adalah sentroid yang kedua atau klaster kedua. Kemudian data yang kelima ini, nilai yang terkecil dari antara 8,166 dengan 6,5 adalah 6,5.
Jadi klaster yang diikuti adalah klaster 2, karena 6,5 berada pada sentroid kedua. Hasil rata-rata nilai fitur X dan Y pada klaster 1. Dengan jumlah 11,5, ini dari penjumlahan 3,4 dan 8,1, dan fitur Y 8 dari penjumlahan 2,5 dan 5,5 dengan nilai rata-rata dari fitur X 3,8333 sekian dan fitur Y 2,66667. Sedangkan hasil rata-rata nilai fitur X dan Y pada klaster 2 dengan jumlah 42 pada fitur X dan 37 pada fitur Y dengan rata-rata pada fitur X 14 dan rata-rata pada fitur Y 12,33333. Kemudian nilai fungsi objektif dari iterasi kedua ini hasil dari penjumlahan di atas hasilnya seperti ini. Kemudian mencari J dari penjumlahan pada data 1 sampai data ke-5 dengan total 53,114444. Kemudian kita mencari perubahan J. 78 ini didapat dari hasil J pada iterasi pertama dikurangi J dari iterasi yang kedua dengan hasil 24,972222. Karena masih ada data yang pindah klaster atau perubahan J masih lebih besar dari T, maka dilakukan ke iterasi berikutnya, yaitu pada iterasi yang ketiga. Kesimpulan pada iterasi kedua ini, klaster 1 diikuti oleh data 1 dan data 2, sedangkan klaster 2 diikuti oleh data 3, 4, dan data 5. Pada iterasi kedua, perhitungannya menggunakan sentroid dari hasil iterasi yang kedua. Jarak data ke sentroid dan klaster yang diikuti. Data 1, klaster yang terdekat, klaster yang diikuti adalah klaster pertama karena 0,6 berada pada klaster yang pertama. Kemudian data yang kedua, klaster yang diikuti adalah 1, data ketiga, klaster yang diikuti adalah 2, data yang keempat, klaster yang diikuti adalah klaster 2, dan data kelima yang diikuti adalah klaster 2. Hasil rata-rata nilai fitur X dan Y pada klaster yang pertama, yaitu dengan jumlah fitur X 11,5 dan fitur Y 8 dengan rata-rata pada fitur X 5,75 dari 11,5 dibagi 2 dengan rata-rata fitur Y 4 dari 8 dibagi 2. Kemudian hasil rata-rata nilai fitur X dan Y pada klaster 2 dengan jumlah fitur X 42 dan 37 dari fitur Y dengan rata-rata pada fitur X 14 dan fitur Y 12,3333. Kemudian nilai fungsi objektif dari iterasi ketiga ini dari hasil penjumlahan fungsi objektif, kemudian mencari J penjumlahan dari kelas data 1 sampai data 5, kemudian didapati hasil J pada iterasi ketiga ini adalah 42,2116667, kemudian mencari perubahan J pada iterasi ketiga, yaitu 24,972222 dikurangi 42,211 sama dengan 0. Karena tidak ada data yang pindah klaster atau perubahan J kurang dari T, maka iterasi clustering dihentikan. Kesimpulan pada iterasi ketiga ini adalah klaster 1 diikuti oleh data 1 dan data 2, sedangkan klaster 2 diikuti oleh data 3, 4, dan data 5. Kemudian clustering hierarki dengan dataset berjumlah 10. Langkah yang pertama adalah mengganti B dengan modulus 2 digit terakhir NIM. Karena NIM-nya 3, jadi hasilnya seperti ini. Langkah yang pertama adalah menghitung matriks jarak antar data menggunakan rumus Euclidean untuk jarak antar data itu sendiri menghasilkan nilai 0.
Yang pertama adalah data 2 dengan data 1. Data 2 dengan data 1 yaitu 28 dikurangi 18 dipangkat 2 ditambah 7 dikurangi 9 pangkat 2 ditambah 15 dikurangi 90 pangkat 2. Dari hasil perhitungan yang pertama ini kita mendapatkan hasil 75,6902 dari data 2 dengan data 1. Kemudian data 3 dengan data 1, yaitu 27 dikurangi 18 dipangkat 2 ditambah 13 dikurangi 9 pangkat 2 ditambah 40 dikurangi 90 pangkat 2. Akar 81 ditambah 16 ditambah 2500 sama dengan akar 2597 yaitu 50,9608. Kemudian data yang keempat dengan data 1. 16 dikurangi 18 ditambah 16 dikurangi 18 pangkat 2 ditambah 18 dikurangi 9 di pangkat 2 ditambah 85 dikurangi 90 pangkat 2. Dengan hasil 8,0623. Kemudian data yang kelima dengan data 1 yaitu 40 dikurangi 18 di pangkat 2 ditambah 17 dikurangi 9 pangkat 2 ditambah 23 dikurangi 90 pangkat 2. Dan hasilnya 70,9718. Kemudian data 6 dengan data 1. 43 dikurangi 18 ditambah 18 dikurangi 9 ditambah 13 dikurangi 90. Dengan hasil 81,4555. Kemudian data 7 dengan data 1. Ini 51 dikurangi 18 ditambah 51 dikurangi 18 di pangkat 2 dikurangi 13 dikurangi 9 di pangkat 2 ditambah 83 dikurangi 90 di pangkat 2. Dengan hasil 33,9706. Data 8 dengan data 1. 27 dikurangi 18 di pangkat 2 ditambah 22,9 di pangkat 2 ditambah 80,90 di pangkat 2. Dengan hasil 18,7083. Kemudian data 9 dengan data 1. 32 dikurangi 18 ditambah 22,9 di pangkat 2 ditambah 25,90 di pangkat 2 dengan hasil 67,7495. Kemudian data 10 dengan data 1. 41,18 di pangkat 2 ditambah 34 dikurangi 9 pangkat 2 ditambah 75 kurangi 90 di pangkat 2 dengan hasil 37,13489. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung data 2 dengan data 2 sampai dengan data 10 dengan data 10. Caranya sama seperti yang di atas, hanya saja ini dimasukkan ke dalam tabel supaya tidak banyak, supaya lebih menghemat tempat. Kemudian dari perhitungan ini hasilnya ditaruh di dalam tabel matriks jarak antar data ini. Dari data 1 dengan data 1 sampai data 10 dengan data 10. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari nilai terkecil dari tabel matriks di sini. Nilai terkecil dari tabel matriks ini adalah 8,0623 yang berada pada data 4 dengan data 1. Nilai terkecil hasil jarak antar data terdapat pada jarak data 1 dan data 4, sehingga data 1 dan data 4 digabungkan menjadi satu klaster. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung jarak baru antar data dengan klaster baru yang terbentuk, yaitu data 1 dengan data 4. Kemudian mencari nilai dari ini. Menghitung jarak baru menggunakan metode single.
linkage sehingga cara yang digunakan adalah jarak terdekat antar objek dengan klaster yang dibuat sebelumnya. Yang pertama kita mencari jarak dengan data 2 dan data 1 dan 4. Mencari nilai yang terkecil, yaitu data 2 dan 1, 4. Yaitu data 2 dengan 1 dan data 2 dengan 4, yaitu 75,6902 dengan 71,473. Nilai yang terkecil dari dua data tersebut adalah 71,4703. Kemudian data 3 dengan data 1 dan data 4, yaitu 5,9608 dengan 46,3681. Dari dua data tersebut, nilai yang terkecil adalah 46,3681. Kemudian data 5 dengan data 1 dan data 4, yaitu nilai data 5 dan data 1 dengan nilai 70,9718 dan data 5 dengan data 4 yaitu 66,5132. Nilai yang terkecil adalah 66,5132. Kemudian data 6 dengan data 1 dan data 4 yaitu 81,4555 dengan 76,9545. Nilai yang terkecil dari dua data tersebut adalah 76,9545. Kemudian data 7 dengan data 1 dan data 4 yaitu 33,9706 dan 35,1141. Dengan nilai yang terkecil adalah 33,9706. Kemudian data 8 dengan data 1 dan 4 yaitu 18,7083 dengan 13,9642. Yaitu nilai yang terkecil adalah 13,9642. Data 9 dengan 1 dan 4 dan data 10 dengan 1 dan 4 ini caranya juga sama. Kemudian dari hasil perhitungan ini didapati nilai jarak baru sebagai berikut. Kemudian setelah menemukan jarak baru kita mencari nilai minimal lagi. Nilai yang terkecil. Dari tabel ini, nilai yang terkecil terdapat pada jarak 5 dengan jarak 9, yaitu 9,6437, sehingga dilakukan penghitungan jarak baru lagi dengan data klaster yang baru terbentuk, yaitu data 5 dan 9 digabungkan menjadi satu klaster. Data 5 dengan data 9, kita mencari nilai jarak baru dari data ini. Menghitung jarak baru menggunakan metode single linkage sehingga jarak yang digunakan adalah jarak terdekat antara objek dengan klaster yang dibuat sebelumnya. Caranya juga sama seperti yang di atas, hanya saja datanya yang lain. Kemudian hasil tabel matriks jarak antar data dari perhitungan ini yaitu sebagai berikut. Kemudian setelah didapati hasil, mencari nilai terkecil lagi dari tabel yang baru ini. Nilai terkecil hasil jarak antar data terdapat pada jarak 6 dengan jarak 5,59 yaitu 10,4881 sehingga dilakukan perhitungan jarak baru antar data dengan klaster yang terbentuk yaitu data 6 digabung dengan data 5 dan 9 sehingga menjadi satu klaster. Mencari nilai jarak baru lagi di dalam klaster ini. Menggunakan metode single linkage sehingga jarak yang digunakan adalah jarak terdekat antar objek dengan klaster yang dibuat sebelumnya. Setelah dilakukan perhitungan untuk mencari nilai minimal, didapatkan hasil tabel matriks jarak antar data sebagai berikut. Kemudian mencari nilai terkecil lagi dari matriks yang baru ini.
Nilai terkecil berada pada jarak 8 dengan 1 dan 4, yaitu 13,9642. Kemudian dilakukan perhitungan jarak baru lagi antar data dengan klaster yang baru terbentuk. Mencari jarak baru dari klaster ini. Menghitung jarak dengan single linkage sehingga jarak yang digunakan adalah jarak terdekat antar objek dengan klaster yang dibuat sebelumnya. Data 2 dengan data 14 dan data 8, yaitu 71,472 dengan data 66,7158, yaitu yang terkecil adalah 66,7158. Kemudian dilakukan cara yang sama untuk mencari data ini, data 3 dengan 1,148, data 596 dengan 148, data 7 dengan 148, data 10 dengan 148. Kemudian setelah dilakukan pencarian nilai terkecil, didapatkan hasil matriks yang baru. Kemudian mencari nilai terkecil lagi dari matriks yang baru, didapati nilai yang terkecil berada pada jarak 2 dengan data 596. Dengan nilai yang terkecil adalah 17,5499. Kemudian dilakukan perhitungan jarak baru dengan klaster baru yang terbentuk, yaitu klaster 2596. Mencari data dari klaster yang baru yang terbentuk menggunakan metode single linkage. Kemudian setelah dilakukan pencarian nilai terkecil, didapatkan hasil jarak baru ini. Kemudian mencari nilai yang terkecil lagi, yaitu terdapat pada jarak 3 dan 5962 dengan nilai yang terkecil adalah 18,1934. Kemudian dilakukan penggabungan klaster baru, yaitu data 3, 5962 menjadi satu klaster. Kemudian dilakukan perhitungan jarak menggunakan metode single linkage, sehingga jarak yang digunakan adalah jarak yang terdekat antar objek dengan klaster yang dibuat sebelumnya. Setelah didapatkan tabel hasil matriks yang baru ini, mencari nilai yang terkecil lagi, yaitu berada pada data 10 dan 148 dengan nilai yang terkecil 19,1050. Kemudian menghitung jarak baru antar data dengan klaster yang baru terbentuk, yaitu data 10 dan data 148. Dilakukan cara yang sama, kemudian mendapatkan hasil tabel matriks sebagai berikut. Dilakukan pencarian nilai yang terkecil lagi, yaitu berada pada data 7 dan 14810 dengan nilai yang terkecil 24,5967. Kemudian nilai yang terkecil hasil jarak antar data terdapat pada jarak data 7, data 1, 4, 8, dan 10 sehingga dijadikan satu klaster. Kemudian mencari nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil ini yaitu data 59623 dengan data ini dengan data 756923, yaitu 41 dengan 492443. Kemudian nilai yang terkecil adalah 41. Dengan hasil tabel matriks jarak antar data sebagai berikut. Kemudian ini adalah diagram dendrogram dari perhitungan clustering hierarki di atas. Komposisi klaster jika dijadikan menjadi 3 klaster, yaitu sebagai berikut 3 klaster. Klaster yang pertama adalah data 14810, klaster yang kedua adalah data 56923, dan klaster yang ketiga adalah data 7.
Kemudian clustering dengan dataset publik. Lakukan analisa klaster pada atribut num reaction hingga num angris pada 2 dan 3 klaster. Berikan penjelasan karakter data masing-masing klaster yang Anda dapat dan hitung juga nilai DBI. Berikut adalah langkah-langkah pengerjaannya. Langkah yang pertama yaitu memasukkan data yang akan diolah ke dalam desain. Kemudian mencari operator multiply untuk menghubungkan data ke klaster yang akan ditentukan. Kemudian pembagian klaster setelah dilakukan proses running sebagai berikut, yaitu klaster 2 dengan 3 klaster ini. Kemudian ini adalah tabel pembagian 2 klaster. Klaster 0 dan klaster 1. Kemudian ini adalah pembagian dari 3 klaster. Setelah itu adalah ini grafik dari 2 klaster dan grafik dari 3 klaster. Kemudian untuk mencari nilai DBI kita harus memasukkan operator cluster distance performance untuk mencari jarak sentroid dan nilai di David-Boltin. Hasil perhitungan performance sebagai berikut. Dengan 2 klaster dan 3 klaster. Berikut adalah hasilnya. Kesimpulan yang didapat adalah pada pembagian 2 klaster ditemukan klaster 0 dengan jumlah 69,9 item dan klaster 1 dengan 141 item dari total itemnya adalah 7050 item. Kemudian dari perhitungan dengan operator performance kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Rata-rata sentroid dari 2 klaster adalah min 707289,624, sedangkan jarak sentroid klaster 1 dari klaster 1 adalah min 54939,694, sedangkan klaster 1 min 844043,201 dengan nilai Davis-Boltin yaitu minus 0,478. Kemudian yang 3 klaster karena perhitungan pada K-means adalah absolut, maka nilai negatif dan positif tidak berpengaruh. Dari 7050 data pada 2 klaster ditemukan 6909 untuk klaster 1 dan 141 data untuk klaster kedua dengan nilai Davis-Boltin Index yaitu minus 0,478 dan berdasarkan grafik pada RapidMiner, klaster terbaik adalah klaster yang pertama. Kemudian pada pembagian 3 klaster ditemukan klaster 0 dengan jumlah 6860 items dan klaster 1 12 item dan kemudian klaster yang kedua adalah 178 item atau klaster yang ketiga dengan total item 7050 item. Dari perhitungan dengan operator performance mendapatkan hasil sebagai berikut. Rata-rata jarak sentroid adalah minus 602783,870. Rata-rata jarak sentroid klaster 0 adalah minus 508403,125. Rata-rata jarak sentroid klaster 1 adalah minus 16686,552,750. Rata-rata jarak sentroid klaster 1 adalah minus 3155855,144 dengan nilai Davis-Boltin pada pembagian di klaster adalah minus 0,559. Karena perhitungan K-means adalah absolut, maka nilai negatif dan positif tidak berpengaruh. Dari 7050 data pada 3 klaster ditemukan 6860 data
pada klaster yang pertama dan 12 data pada klaster kedua. Dan 178 data pada klaster ketiga dengan nilai Davis Britton yaitu minus 0,559. Serta berdasarkan grafik pada RapidMiner, klaster yang terbaik adalah klaster yang pertama. Semakin banyak klaster yang ditentukan, maka Davis Britton-nya akan semakin bagus. Kemudian yaitu melakukan analisa klaster pada attributes num reaction, num comments, dan num share dengan jumlah klaster bebas. Kemudian mencari nilai DBA juga. Di soal kali ini kita akan mencari dua klaster. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, memasukkan data yang akan diolah ke dalam desain, kemudian mencari operator multiply untuk menghubungkan data ke klaster yang akan ditentukan. Pembagian klaster setelah diproses sebagai berikut gambarnya. Ini adalah pembagian tabel pembagian klaster, kemudian ini adalah grafik dari pembagian dua klaster. Selanjutnya adalah untuk mencari nilai DBI, kita harus memasukkan operator cluster sustain performance untuk mencari jarak centroid dan nilai DBI. Hasil perhitungan performance sebagai berikut. Kesimpulannya adalah dari pengerjaan dengan mencari dua klaster ditemukan klaster NOR dengan jumlah 6.911 item dan klaster 1 dengan jumlah 139 item dari 7.050 item. Dan dari perhitungan dengan operator performance mendapatkan hasil sebagai berikut. Dengan nilai Davis Britton minus 0,451. Karena perhitungan pada Kamis adalah absolut, maka nilai negatif dan positif tidak berpengaruh. Kemudian dari 7.050 data pada dua klaster ditemukan 619 data untuk klaster yang pertama dan 139 data untuk klaster yang kedua dengan nilai Davis Britton yaitu minus 0,451. Dengan klaster yang terbaik adalah klaster 1 dari grafik pada RapidMiner. Kemudian yaitu melakukan analisa klaster pada atribut numLoft dan numAngris dengan jumlah klaster bebas. Kita mencari dua klaster lagi, berikut adalah langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, sama seperti yang di atas, yaitu memasukkan data yang akan diolah ke dalam desain, kemudian mencari operator multiply untuk menghubungkan data ke klaster yang akan ditentukan. Setelah itu didapatkan hasil yaitu dengan pembagian klaster sebagai berikut dan tabelnya. Kemudian grafik dari dua klaster. Ini untuk mencari nilai DBL. Kemudian hasil dari perhitungan performance sebagai berikut. Kesimpulannya, dari 7.050 data pada dua klaster ditemukan 6.755 data untuk klaster yang pertama dan 295 data untuk klaster yang kedua dengan nilai DBL yaitu minus 0,480 dan berdasarkan grafik pada RapidMiner, klaster yang terbaik adalah klaster yang pertama. Kemudian kita melakukan clustering dataset publik dengan menggunakan Kamis dan AHJ menggunakan Python. Langkah yang pertama adalah mengimport library yang dibutuhkan untuk melakukan clustering Kamis dan AHJ. Selanjutnya memasukkan dataset publik yang akan dijadikan sebagai dataset yang di-clustering dan menampilkan preview dataset tersebut. Setelah itu dilakukan perhitungan kolom mana saja yang bernilai 0, dan jika terdapat kolom yang bernilai 0 akan dilakukan penghapusan kolom dalam dataset. Karena kolom 1 sampai 4 bernilai 0, maka dilakukan penghapusan dan pada kolom status ID dan status published tidak dibutuhkan sehingga juga dilakukan penghapusan pada dataset. Kita drop status ID, status published, kolom 1 sampai dengan kolom 4. Dilakukan penghapusan.
Kemudian yaitu membuat dataset dengan komposisi atribut num reaction hingga num angris sehingga menghapus atribut status tipe. Yang kedua adalah memasukkan kode untuk analisa clustering Cummins dengan 2 klaster. Kemudian menghitung berapa data yang termasuk ke dalam klaster 1 maupun klaster 0 maupun klaster 1. Dengan 2 klaster. Selanjutnya menghitung nilai DBL pada analisa clustering Cummins 2 klaster. Setelah itu memasukkan kode untuk analisa clustering Cummins dengan 3 klaster. Masukkan kode Cummins 3 klaster. Selanjutnya yaitu menghitung berapa data yang termasuk ke dalam klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Yang termasuk ke dalam klaster 0 adalah 484 item, klaster 1 6429 item, dan klaster 2 yaitu 137 item. Kemudian menghitung nilai DBL pada analisa clustering Cummins 3 klaster. Nilai DBL-nya 0,551 sekian. Selanjutnya memasukkan kode untuk analisa clustering AHC dengan 2 klaster. Setelah dilakukan analisa clustering, selanjutnya adalah menghitung berapa banyak data yang termasuk dalam klaster 0 maupun klaster 1. Ini adalah datanya. Selanjutnya adalah menghitung nilai DBL pada analisa clustering AHC 2 klaster. Ini adalah nilai DBL-nya 0,1012033 sekian. Memasukkan kode untuk analisa clustering AHC dengan 3 klaster. Setelah itu dilakukan perhitungan berapa banyak data yang termasuk ke dalam klaster 0, 1, dan klaster 2. Setelah itu membuat dataset dengan komposisi atribut num reaction, num comment, dan num share. Menghitung berapa banyak data yang termasuk dalam klaster 0, klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Ini adalah hasilnya. Dan ini adalah hasil dari nilai DBL dengan 4 klaster. Selanjutnya adalah masukkan kode untuk analisa clustering AHC dengan 4 klaster. Ini dengan AHC dengan 4 klaster, dengan klaster 1 6922 item, klaster 0 116 item, klaster 2 9 item, dan klaster 3 item dari 7050 data. Selanjutnya menghitung nilai DBL pada analisa clustering AHC 4 klaster. Selanjutnya membuat dataset dengan komposisi atribut numLove dan numAngry. Selanjutnya dimasukkan kode untuk analisa clustering Cummins dengan 5 klaster. Kemudian menghitung berapa banyak data yang termasuk dalam klaster 0, 1, 2, dan klaster 3, dan klaster 4. Kemudian mencari nilai DBL pada analisa clustering Cummins dengan 5 klaster dengan hasil 0,4734355559 sekian. Kemudian memasukkan kode untuk analisa clustering AHC dengan 5 klaster. Setelah itu dilakukan proses perhitungan berapa banyak data yang termasuk dalam klaster 0, 1, 2, 3, dan klaster 4. Dilakukan perhitungan nilai DBL pada analisa cluster AHC 5 klaster. Berikut ini adalah hasil analisis clustering dataset publik. Dijadikan ke dalam satu tabel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.